Udah? Udah. Udah? Oke, kembali lagi Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdul Arsad dan juga terlambat. Ini. Ya ampun, tepat waktu dong. Kok Gimana mati nih kita mau konsisten? Ini kok mati ininya nih? Udah mulai ya? Gimana Sengaja kita? banget tuh ini. Ih, konsisten dong. Kita tuh susah kalau kita bikin sesuatu tapi nggak konsisten gitu, tidak ada komitmen gitu, susah, Cing. Apaan lo, orang gue cuman sini, man sini. Ininya mati, Dur. Oh, baterai. Oh, enggak bisa. Oh, dia udah mulai. Sudah. Lo sengaja. Bersama Abdul Arsad dan Abel Ahrian, satu-satunya acara orang di channel orang. Oh, sengaja opening. Hah? Sengaja opening saat gue keluar ke Oh toilet. enggak. Memang dari tadi Cing Abdul belum ada di sini. Saya udah nunggu lama sampai aqua saya habis loh ini. Sampai aqua saya habis saya nunggu Framing. nih. Namanya framing. Tell truth. Apa Cing? Sorry. Post truth. Post-truth. Oke, saya sudah nonton Gautama. Show 1, show 2, show 3. Ya. Menurut saya, ini adalah komika yang jago nulis. Itu yang pertama. Kesan yang saya dapat setelah menonton show 1, show 2, show 3, dia adalah komika yang jago nulis. Kesan berikutnya adalah dia bisa lucu tanpa pleset, tanpa tebak-tebakan ini. Kenapa dia main di situ? Tapi ini kalau yang saya lihat show 2, show 3 tuh oke tuh. Show 3 paling oke show 2. Paling oke show 2. Dalam mengemas tebakannya. Dalam mengemas tebakannya. Okay. Show 1 itu berasa banget tempelnya. Dia tempel aja gitu. Kalau di Suci ini ada potong nggak sih? Penampilannya? Mungkin ada edit nggak sih? Gak tahu. Mungkin ya, mungkin juga kali ya. Kita harus wacanda lah. Kita harus ngabdur sama Mas Parno. Iya, ada edit gak gitu. Gue berasa kayak ada yang di edit gitu. Tapi biasanya kalau penampilan 3 menit nggak diedit ya? diedit lagi jadi Dikit ya? Dikit banget. Iya. Biasanya sih tidak, kecuali Cuma di-tit gitu ya? Atau dihilang ya? Bukan di-cut ya? bukan di-cut. Kecuali ada kata kotor atau kata yang tidak bagus untuk TV, itu aja yang dihilangin, gitu Iya, doang. Makanya biasanya ada screening materi dulu kan untuk memastikan bahwa kita tidak menggunakan kata-kata yang dilarang oleh KPI. KPI. Nah, itu. KPI ya. Oleh aturan pertelevisian. Nah, menurut saya di show satunya berasa nempel. Iya. Padahal dia kan polisi pakai kacamata hitam. Polisi nilang orang ngaji. Nah, itu menurut saya, Kok kacamata hitam? iya itu tebak-tebakannya dia di show 1. Oh iya. Kenapa polisi? Pakai kacamata hitam karena banyak menerima keterangan. Nilang orang ngaji, mana surat-suratnya. Boleh dengar surat-suratnya? Boleh dengar surat-suratnya, oke itu. Nah, itu tempel nih, nempel banget, berasa nempel banget, dia nempel aja di situ. Walaupun dia sudah mulai dengan, kenapa berasa nempel? Menurut saya, kenapa dia berasa nempel di situ? Karena dia itu sudah tidak masuk dalam garis ceritanya, tapi dia sudah what if. Dia bilang snack. Udah nggak ada snack, adanya tebak-tebakan. Polisi apa? Nah, jadi nggak ada snack, adanya tebak-tebakan. Itu kan sudah punchline, sudah keluar dari jalur cerita. What if, orang tahu lah, nggak mungkin kejadian ada orang datang nanya snack, kemudian nggak ada snack, adanya tebak-tebakan. Kalaupun terjadi, walau alam lah ya. Tapi menurut saya dari kacamata saya itu udah what if. Nah, kalau dia udah what if ya berasanya nempel. Padahal dia punya persona yang gampang banget sebenarnya kalau dia mau nempel. Dia bapak-bapak Fani dari Jepara, bilang aja grup RT-nya suka, bapak-bapak di grup RT-nya suka aneh-aneh. Bangun pagi tiba-tiba ada yang ngechat, baru habis sholat subuh ngechat, polisi pada kenapa pakai kacamata hitam? Pak, baru habis sholat subuh loh Pak. Bisa banget gitu. Nah, tapi kalau di show 2, show 3 itu oke. Show 2, show 3 tuh
Ya oke, artinya lo setuju ada tebak-tebakan dalam sebuah pertunjukan stand up, asal bisa mengemasnya. Iya, dalam hal ini, tapi saya ada tapinya. Saya tidak mengiyakan seperti Raditya Dika. Jadi saya ngambil sedikitnya Radit dan sedikitnya Ko Ernest. Menurut saya di show 2 bagus karena dia tuh membicarakan tentang keresahannya dia yang hanya bisa menulis tebak-tebakan. Itu oke. Di show 2 itu menurut saya bahkan kalau tebak-tebakannya dia cabut, nggak ada tebak-tebakannya, itu materi masih oke itu. Semua dong. Itu materi lucu, bagus. Semua dong. 1, 2, 3 kalau dia nggak pakai tebak-tebakan, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Karena tapi memang kalau bukan jualannya itu bukan tebak-tebakan. iya, tapi kalau show 1 dia tidak pakai tebak-tebakan, show 2 dan show 3 jadi nggak ada. Dia bisa show 2 dan show 3 punya premis tebak-tebakan itu karena show 1 dia mengeluarkan tebak-tebakan. Nah, jadi itu menurut dia. saya Itu dia. di show 1 kalau dia harus pakai tebak-tebakan, padahal dia punya premis bagus ya, premis masalah nggak bisa berbahasa Inggris. Kenapa tuh Kompas nggak boleh berbahasa Jawa? Itu premis yang bagus. Premis injak lemper itu bagus. Menurut saya kalau itu dia gali udah bagus tanpa harus tebak-tebakan. Tapi ternyata dengan ada tebak-tebakannya, dia punya keresahan di show 2 dan show 3. Ya. Nah, menurut saya di show 2 dan show 3 itu tanpa dia harus tebak-tebakan, itu materi-materi bagus. Iya. Dia karena dia menceritakan resahnya dia ketika kok Radit bilang dia komika bertumbuh, padahal dalam dirinya dia ngerasa dia cuma bisa nulis tebak-tebakan. Oke. Iya. Kalau ini didesain secara sengaja atau nggak sengaja, menurut gue hebat gitu. Maksud gue dia bisa menggunakan itu. Gue nggak tahu kalau dia tebak-tebakan. Komik tebak-tebakan ya. Iya. Saya juga nggak tahu. Tidak tahu sama sekali. Tapi lo udah mendapat ini kan? Mendapat apa? Mendapat informasi nih sebelum membahas ini. Kalau dia tebak-tebakan. Kalau dia tebak-tebakan. Iya. Beda sama gue begitu pertama kali nonton, gue nggak tahu sama sekali bahwa dia akan main tebak-tebakan. Oke. Akan main tebak-tebakan. Gue nonton itu di show pertama. Dia dimasukin tuh contoh model tebak-tebakan. Entah itu ditempel atau enggak, menurut gue nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah gitu ininya. Tebak-tebakan ada di situ. Karena menurut gue juga dia tidak menggunakan itu untuk memancing tawa di keseluruhan pertunjukannya dia, bukan itu yang dia jual gitu. Dan kalau itu akhirnya menjadi modalnya dia untuk bikin materi di show 2, show 3, menurut gue pintar banget, brilian banget. Kalau dia nggak sadar, maksudnya dia tuh tidak kita kan nggak tahu ya di secara penulisannya seperti apa. Misalkan dia tidak merencanakan sebenarnya dia bermain dengan persona tebak-tebakan, kemudian itu terjadi di show 1-nya, ternyata orang menerima, kemudian show 2 dan show 3 dia bikin seperti itu, jenius. Iya. Makanya saya bilang kesan pertama yang saya dapat dari Gautama ini adalah dia komik yang bisa nulis. Iya. Dan betul kata Ko Ernest, saya belum pernah lihat dia sebelum ini ya. Ko Ernest ternyata sudah nonton dia punya materi fotokopi atau jilid buku Yasin. Dan Ko Ernest bilang dia brilian. Artinya memang betul dia kelihatan kok dari materinya ini dia bisa nulis, ini jago orang ini. Nah, cuman tricky memang pakai tebak-tebakan itu karena kalau dia nggak halus, jatuhnya nempel banget. Show 2 tuh bagus banget, tapi berasa nempel yang pincang mambo. Itu nempel tuh. Nah itu yang waktu gue nanya diedit gak sih? Kayaknya ada sesuatunya sebelum itu yang akhirnya dia mengeluarkan itu. Saya nggak tahu tuh. Kalau nggak diedit berarti emang gue juga begitu nonton ini jadi berasa tiba-tiba dia berasa nempel kan. Sebenarnya dia bisa masuk tebak-tebakan kalau mau halus yang enak itu. Waktu dia bilang saya ini cuma bisa tebak-tebakan Bang Radit. Ini dada saya kalau dibelah ini ada jantung apa. Langsung tuh masuk tuh halus banget. Jantung apa, dia berhenti, nggak dilanjutin. Kemudian dia bilang energik apa, baru dia bilang pincang apa energik. Udah berasa nempel. Udah berasa kayak itu di luar, cuma ditempel doang gitu. Yes. Terlepas dari itu nempel atau nggak nempel, ada tebak-tebakan di pertunjukan stand up gimana sih Dur kalau kata lu?
Di luar kompetisi oke-oke aja. Saya mah. Apa bedanya sih? Kalau Karena- lagi kompetisi sama ini? Karena menurut saya kalau di kompetisi ya, saya nggak tahu. Inilah maksudnya, saya bingung cara membahasakannya seperti apa. Cuman menurut saya, Kompas itu kan dia taat pada pakem. Emang nggak pakem? Tebak-tebakan itu bukan melanggar pakem stand up. Di buku-buku stand up iya. Nggak boleh ada tebak-tebakan. Bukan tidak boleh ada tebak-tebakan, tapi tidak ada setup punchline, premis setup punchline. Di buku-bukunya Greg Dean yang kemudian diterjemahkan kemudian jadi bukunya Ramon Papana itu, Oh, kitab suci itu terjemahan. isinya kan kalau kita baca bukunya Greg Dean ya isinya sama itu. Itu sebenarnya dialih bahasakan aja. Oh. Menurut saya ya. Buku-buku stand up tidak ada ininya. Padahal di Amerika ada budaya tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Knock knock. Who's there? Who's there? Iya. Tebak-tebakan itu. Mary. Tapi pernahkah kita lihat Dave Chappelle begitu? Enggak. Siapa deh komik keluar deh yang gitu? Nggak ada gitu. Kecuali itu mereka bermain di sebuah acara show, Tonight Show gitu. Bukan acara Tonight Show-nya Vincent Desa, maksudnya Tonight Show yang di Amerika yang Jimmy Fallon, Carpool Karaoke, apa mereka itu. Mereka bermain itu aman-aman aja, itu bukan dalam satu koridor stand up gitu. Nah, yang saya tahu Kompas itu kan sangat pakem pada aturan. Itulah kenapa kemudian ada komik yang tidak, walaupun lucu di panggung, tidak taat tema, keluar. Yang menurut saya tidak adil. Nah, kalau Kompas merasa itu adil karena dia tidak taat aturan, ya kenapa kemudian Kompas merasa boleh orang main tebak-tebakan gitu? Karena nggak ada aturan yang nggak bolehin. Iya sih, aturan secara apa namanya? Textbook. Seperti harus pakai kata ini ya, harus Ya. begini, harus begini. Tidak ada yang seperti itu dalam Ya. aturan permainannya, tapi itu ada dalam koridor sebuah etika stand up apa ya? Ketika, jadi harus ada Pendidikan stand up, sidang apalah etika. istilahnya ya? Ada sidang Kurikulum etika. stand up atau apalah gitu lah ya. Saya ngomong gini seolah-olah kayak saya enggak. Enggak kan, ini pandangan lo. Pandangan pribadi saya. Orang yang bukan komika juga boleh jadi juri kan? Iya, saya lucu. Kenapa Kalau mau bilang lo lucu. yang komika terus jadi merasa tidak punya? Saya nggak enak seolah-olah kayak Abdur ngomong gitu udah kayak paling tahu. Enggak. Iya sih, emang kesannya itu. Tapi lo punya hak. Oh, Cing, jangan gitu. Saya tambah enak. Tambah nggak enak saya. Enggak lah, Dur. Enggak. Kalau Menurut orang- saya lucu itu lucu. Menurut saya itu lucu. Iya, tapi gue juga jadi nggak tahu nih. Jadi kalau Cing Abdul bilang boleh apa enggak, saya bilang boleh. Tapi tidak di kompetisi. Tapi jangan di kompetisi. Kenapa? Karena menurut saya gimana ya? Ya itu tadi dia. Saya nggak tahu. Suci 1 sampai 9 tidak ada yang bermain itu. Kalau Suci 1 oke lah. Suci 1 itu kan senior kita pada waktu itu. Orang masih pada meraba lah bagaimana stand up ini gitu mungkin. Dari Suci 2 ke Suci 9 lah. Suci 1 kan katanya saya belum nonton sih, cuman katanya sulap, Iya. apa gitu-gitu ya. Kodian segala macam. Oke lah. Enggak deh, kalau menurut lo, Ya. kalau lo jadi juri, Ya. apakah tebak-tebakan Gautama itu mengurangi nilai performanya? Kalau saya jadi juri, Iya. kalau tebak-tebakan itu saya berasa dia nempel, saya kurangin. Iya, ya, dengan yang lo tonton 3 ini. Dengan yang lo tonton 3 ini. Saya nonton 3 ini di show 1 berasa nempel, di show 2 di pincang mambonya itu akan mengurangi nilainya dia, tapi kalau yang lain enggak. Di show 3 tadi itu yang Koerdes itu, ya show 3 tuh berasa dia nempel. So, 3 yang gimana sih? Yang mau mere. Tapi mau mere itu dia lanjut ke Terenggiling. Ya. Ya. Mau mere dia lanjut ke Terenggiling. Terus
Itu oke tuh. Itu Kalau karena kata gue yang SO 3 itu justru dia itu untuk nganterin. Dia udah siapin nih. iya, itu yang mau mere itu betul. Iya. Mau mere dan segala macam tuh. nggak mungkin kan saya bahas apalah feminisme lah, apalah terenggiling. Nah, gitu. Itu Iya. oke. Itu menurut gue itu Pengantar. Setupnya Setupnya dia pakai plesetan. tebak-tebakan, pakai plesetan. Kok plesetan sih, sorry. Setupnya pakai tebak-tebakan. Iya. Ya kebetulan setupnya bisa jadi istilahnya punchline kecil, half punch lah. Betul. Gitu. Betul. Tapi dia perlu ketawa di situ. Kalau dia tebakannya dia nggak ketawa, itu yang sininya nggak kena itu. Tuh kan, lihat. Udah ketawa, gue nggak perlu ngomongin ini, sama ngomongin terenggiling. Kalau yang ini nggak ketawa nggak bakal kena ini. Betul. Ya ininya si punchline yang berikutnya. Iya, betul. Bahaya itu. Ya. Nah itu, terus yang plesetan terus sih. Tebak-tebakan selanjutnya itu yang berasa nempel. Kalau yang itu oke lah, karena Yang dia mana? ternyata setelah itu apa ya, tebak-tebakan setelah mau mere itu ya, ada tadi dia Carut marut juga enggak. itu udah nempel. Jadi menurut saya, kalau saya jadi juri misalkan ya, Mas Parno kalau mau panggil saya jadi juri ya. Nah, ganti Ernest. Jangan. Gak apa-apa, ini ada satu yang nggak setuju tebak-tebakan terus gitu. Kalau dia boleh pakai tebak-tebakan, tapi jangan ditempel. Silahkan tuh. Kalau dia tidak tempel, jenius banget cara nulisnya. Bagus. Tapi kalau dia tempel, ya jadi murah gitu. Jadi kayak, ya gitu. Kayak polisi pakai kacamata hitam, tebak-tebakannya lucu, tapi berasa tempel. Pincang Mambo berasa tempel. Mau mere bagus, yang Carut Marut tempel. Jadi Carut marut teka-tekinya pun tebak-tebakannya juga kurang. iya, agak kurang ya. Jalan apa? Jalan yang berantakan. Apa sih kemudian Carut marut itu apa sih? Ada nama jalan Carut Marut? Wallahu alam, saya dengar tadi saya lupa lagi. Nah, tapi itu menurut saya air putih lo habis ya? iya nggak apa-apa. Ada Man? Air apa yang putih? Habis. Air putih. Ya. Hah? Maaf, cacing saya segitu doang kemampuan saya untuk bikin tebak-tebakan. Maaf ya. Apalagi kalau ada orang yang nggak bisa bikin tebak-tebakan, Dur. Yang lo aja menyadari sulit kok bikin tebak-tebakan. Iya, sulit, betul. Bukan sesuatu yang makanya saya tidak bilang bahwa tebak-tebakan itu, saya tidak bilang kalau tebak-tebakan itu lebih rendah dari stand up comedy, bukan itu yang saya mau katakan. Saya mau mengatakan bahwa tebak-tebakan itu sebagus apapun tebak-tebakan, dia tidak ada dalam pakem stand up comedy. Premis setup punchline itu tidak ada soal tebak-tebakan. Lah itulah kalau stand up comedy Indonesia itu, kalau dari sejarahnya tahun ke tahun dia selalu pakem dengan aturan. Lalu kenapa ini untuk yang berasa nempelnya itu kok contohnya deh, orang contoh mengiyakan? Contohnya apa? Selain tebak-tebakan, yang melanggar etika. Melanggar etika stand up ya. Walaupun di aturannya tidak ada nih, nggak boleh ini. Apa contohnya? Apa ya? Ada bunyi detiknya dong. Iya. Kayak si IQ. Apa tuh si Iki? Si IQ ada kartun yang kalau Nikishan. dia gini, TikTok, 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 tiba-tiba dapat punchline. Gitu dia. Nah, Apa? karena bersama ini saya lagi mikir, dualisme tuh ada soalnya. Kalau di stand up ada dualisme. Makanya Uus di Suci 3 kalau dia bermain dualisme itu apa? Yang satu kata punya banyak arti. ya, kayak tadi dia kalau Gautama pakai yang Panas, hot. hot. Itu. Tapi kalau dualisme udah nggak ada yang ngalahin Frimawan lah menurut saya udah. Itu udah level
level yang kayaknya saya jujur nggak bisa bermain dualisme. Jadi menurut saya ketika saya lihat Frimawan tuh dualismenya itu udah yang kita udah nggak bisa nebak gitu. Untuk penampilan 15 menit. Ya. Emang ada yang lebih? Saya pernah nonton waktu show callback Rahmat, Regen, Indra Frimawan 10-15 menit lah. Begitu di atas itu ketebak udah permainannya Frimawan. Itu. Jadi kalau dualisme ada yang di luar pakem stand up tuh apa ya yang contohnya yang saya ingat ya, siapa ya? Kalau ada mungkin udah keluar awal-awal, jadi makanya kita juga nggak ingat ya. Kalau ada pun udah keluar awal-awal itu. Makanya menurut saya premis Gautama ini dia nulisnya bagus banget. Maksudnya dia buka dengan, saya tuh heran kenapa bisa di sini. Padahal saya modalnya berplesetan loh. Ada Gilang Baskara, Rian Adriani. Dia nggak ngomong Abdul Arsyad ya. Ini kesalahan besarnya dia nih. Ada Rian Adriani. Gilang Baskara. Bisanya itu oke tuh. Itu bagus cara dia nulis. Bagaimana dia mengungkapkan kejujuran tentang resahnya dia dengan dia modalnya cuma tebak-tebakan. Asal dia bisa bikin semua setupnya dia itu tidak berasa nempel, bagus. Jadi kalau saya yang jadi juri, saya akan bilang, kamu boleh pakai plesetan, asal setiap kamu boleh pakai tebak-tebakan, asal setiap kali saya dengar, saya tidak berasa itu nempel. Silakan. Tapi kalau sekali saya dengar berasa itu nempel, berasa kayak itu cara gampangnya doang kamu nempel ke situ, ya udah nilaimu kurang di mata saya gitu. Ya, bukan nggak boleh. Jadi saya ralat ya, bukan nggak boleh. Boleh, tapi mengurangi nilai. Tapi jangan sampai menurut subjektif saya itu nempel. Kalau Ernest kan lebih radikal lah. Ya kayak nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Jadi itu lo akan menodai semua penampilan lo. Walaupun mungkin yang di 4 menit, di 3 menit setengahnya lo ger banget, tapi di ujungnya ada tebak-tebakan, habis itu yang ger. Karena lo udah menodai stand up kalau menurut Ernest gitu. Nah, itu juga yang kadang-kadang saya berpikir bahwa memang dari pengalamannya saya, Suci itu memang sangat membantu membentuk saya pribadi di luar, ketika di luar. Bagaimana dengan aturan-aturan yang diterapkan di Suci itu ternyata sangat membantu ketika di dunia pekerjaan. Ketika bertema, berini. Ketika di dunia pekerjaan itu kita bertemu dengan pekerjaan yang harus membawa tema ini, harus singgung soal ini, waktunya segini sih. Bukan hal yang baru. Kita terbiasa dengan itu. Nah, jadi ketika mau untuk berkembang di Suci, ya jadikan tantangan seharusnya. Jadikan itu tantangan sehingga nanti jadi lebih keren lagi gitu, keluar dari Suci. Misalnya kayak, taruhlah ya misalkan ya, show keempat, dia muncul dengan gini. Saya akan buktikan, saya bisa lucu tanpa tebak-tebakan. Terus bawa materi, tapi closingnya tebak-tebakan. Lucu banget pasti. Lucu banget. Jadi lihat kan, nggak perlu. Misalnya udah 2 menit 50 detik misalkan. Set. Lihat kan, nggak perlu tebak-tebakan. Saya lucu. Tebak-tebakan apa yang tidak lucu? Terus dia jawab, lucu. Udah closing. Brilian tuh. Mudah-mudahan Gautama nggak nonton ya. bisa begitu. Saya penasaran sih orang yang ngebengkelin dia jadi plesetannya berasa nempel nih siapa? Tebak-tebakan. Gitu. Ya tebak-tebakan jadi berasa nempel. Sini saya bengkelin deh biar. Suci kok milih orang yang ngebengkel kok. Juara 2 nggak dipanggil juara 2. Hah? Juara 2 dipanggil. Enggak, juara 2 soalnya.
Lah juara satu lo siapa? Enggak, saya bercanda. David. David jago juga, bagus. Bintang Emon Suca dia bikin juara 1 loh. Ya, bukan David, bintang Emonnya jago emang. Apa namanya? Ya begitulah. Jadi menurut saya diambil positifnya aja. Karena dari penampilannya Gautama juga dia bukan orang yang tidak bisa nulis, dia jago nulis ternyata. Dari penampilannya kelihatan dia jago nulis. Jadi ambil positif yang dikasih sama Bang Radit, positif yang dikasih sama Ko Ernest, jadikan. Dan betul kata Cing Abdel, saya baru ingat. Apa? Permainannya dia itu akan sangat riskan ketika kalau dia bertahan terus, kemudian orang tidak melihat tebak-tebakan sebagai konteks lagi. Itu berbahaya banget tuh. Iya, sama seperti yang udah lo omongin juga banyak itu, bukan cuma di sekedar betul. tebak-tebakan, ngomongin kepincangan timur barat. Timur pun bisa ya. Iya, itu konteksnya Ya. 2-3 kali show mungkin masih Ya, ada. betul. Begitu kesananya enggak. Bahkan ini yang udah diomongin belum sih ini? Yang si Irfan ya? Udah diomongin ya. Dan itu cepet banget, konteksnya udah nggak kepake saat dia menjadi korban KDRT. Gitu. Hampir terjadi waktu Rio dulu. Waktu dia ngomongin anaknya terus. Gue udah merasa nih, ini udah nggak konteksnya udah nggak dapet lo ngomongin anak lo. Kayak udah diperas abis gitu. Iya gitu. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi gitu. Nah, tapi itu kita belum pernah lihat di plesetan terus sih. Belum pernah lihat di tebak-tebakan. Maksudnya kalau betul itu akan terjadi di semua lini, semua permainan POV kita. Iya. Jadi kalau Radit tuh bilang personanya kita ada 3, tentukan 3 personamu gitu, set. Apa aja ya? Ya misalkan kayak Abdur misalkan, saya juga nggak tahu sampai sekarang. Yeah. Saya mulai dari Radit kasih sampai detik ini, saya nggak tahu persona saya itu apa. Yeah, Pokoknya saya nulis aja. 3 itu apa? Jadi 3 itu misalkan kayak Radit contohkan misalkan kayak kalau Gautama berarti 3 POV-nya dia, 3 personanya dia itu 3 kata sakti. Apa sih? Trimantra. 3 mantra. 3 mantranya dia itu berarti bapak-bapak Fani, itu 1. Bapak Fani yang bisa saya lihat ya. Bapak Fani suka tebak-tebakan. Orang Jepara. Nah, 3 mantranya dia inilah yang setiap apapun dia tulis, dia melihat dari 3 sudut pandang ini. Nah, kita sudah bisa melihat bagaimana komika Betawi, komika Satpam, komika Timur belum ada yang juara 1. Apa ya? Nah, pokoknya diskriminasi kan Kompas. Enggak Mas Parno, bercanda saya bercanda. Mas Parno tahu saya bercanda. Nah, itu komika Betawi, komika Satpam itu sudah bisa membuktikan bagaimana mereka bisa bertahan dengan mantranya mereka sampai di final dan sampai juara. Nah, tapi kita belum pernah melihat bagaimana komika yang bermain tebak-tebakan bisa bertahan dengan itu. Jadi kalau dia memang jenius dalam menulis, harusnya dia bisa. Harusnya. Tapi sekali lagi jangan ditempel. Iya. Jadi bagaimana mengemasnya berarti. Bagaimana mengemasnya. Iya. Karena sedikit banyak lo sudah menyadari bahwa dia tidak mengandalkan tebak-tebakan. Iya. Kita tahu bahwa dia bisa nulis. Iya. Jago orang ini. Iya. Betul. Nggak berasa kok kalau dia itu. Plesetan deh, ini plesetan beneran. Iya. Di stand up melanggar etika nggak? Menurut saya nih tidak. Asal dia jangan jadi punchline utama. Itu tidak, menurut saya plesetan. Karena kadang buat orang yang storytelling, plesetan tuh butuh. Sedikit ya? Sedikit, karena saking apa namanya? Panjangnya set up. Iya, kemudian half punch-nya itu Harus. kalau kita pakai what if atau apa, dia agak panjang untuk sampai half punch. Ya. Plesetan itu adalah cara bikin half punch yang paling gampang out-in-nya. Jadi
out dikit langsung masuk lagi ke cerita, out dikit langsung masuk lagi ke cerita. Nah paling gampang plesetan dibanding yang lain, analogi dan segala macamnya untuk menciptakan hal punch. Dan itu jagonya Diki Divi tuh. Diki Divi kalau storytelling Ada aja di tengahnya tuh, belum sampai punchline ujung ada aja ini yang dia bikin lucu. Nah itu jagonya Diki Divi. Siapa lagi ya yang jago begitu ya? Ari Kriting juga jago itu. Ari Kriting bahkan di Suci 3 ada yang dia begini. Padahal dia ini selama di Malang dia bilang jangan plesetan. Begitu tampil di Kompas dia begini. Masalah liburan, tema liburan, dia bilang gini. Orang Jakarta itu kalau di sini mau liburan enak. Kalian bisa ke Monas. Kalian ke apa? Tanah Merah. Kalian ke Monas, kalian ke Ancol, kalian ke tempat-tempat bersejarah, ke museum, ke mall Pahlevi. Itu. Tapi itu bukan punchline utama. Abis itu ceritanya berlanjut. Dia pakai plesetan. Abis dari situ dia pulang ke Malang. Waktu kami tahu show-nya dia begitu, dia ejek-ejek lah sama kita yang lain. Maksudnya Anda itu ngajarin kami nggak boleh pakai plesetan. Tiba-tiba Anda di TV pakai plesetan. Tapi kemudian kan alasannya ilmu kan berkembang. Itu ternyata hal-hal maksudnya setelah Ari Kriting dia kayak ibaratnya pelaut yang merantau kemudian pulang bawa ilmu baru gitu kan. Jadi dia datang kemudian ternyata di Jakarta itu boleh bermain plesetan asal itu bukan punchline utama. Nah itu ilmu baru buat kami. Karena kalau belajar di buku-bukunya Ramon kan diharamkan plesetan itu. Plesetan itu ada? Nggak boleh. Tulisannya? Hah? Ada tulisannya bahwa plesetan nggak boleh di tweet-tweetnya dia, di ininya itu enggak. Plesetan itu bukan Plesetan tebak-tebakan singkatan. 3 ini nggak boleh. Di bukunya Ramon Papana. Nah kan pada waktu itu kan sumbernya masih itu doang. Kita belum tahu ternyata ada buku Greg Dean dan yang lain-lain ini kan. Dan buku Greg Dean juga nggak ada di Gramet. Sekarang kayaknya udah ada deh. Nah itu jadi itu ilmu baru. Oh ternyata boleh. Dan ternyata memang itu sangat mempermudah ketika kita bikin storytelling. Bisa ada up and down-nya dalam sebuah cerita gitu ya. Buat orang yang jago plesetan ya. Nah, kalau buat saya ya plesetannya begitu, cing nonton rewrite lah plesetan saya jelek banget. Aduh itu tuh saya mikir sampai saya tanya 3 orang loh. Itu plesetan itu, tapi tetap nggak lucu di panggung. Cara bawanya kali ya. Tapi kan kadang-kadang yang nggak lucu itu bisa jadi lucu, Dur. Banyak loh yang nggak lucu itu memang sengaja nggak dilucuin untuk mencari untuk jadi lucu. Gimana sih cara neranginnya ya? Ya wallahu alam. Tapi yang saya senang dari ilmu komedi, maksudnya ya dunia seni ini, baik itu musik kita yang berkomedi maupun yang di ranah-ranah yang lain dalam dunia seni itu. Menurut saya yang enak dari seni itu adalah dia tidak punya harga mati harus apa. Tidak ada NKRI-nya gitu. Harga mati? Ya. Selama bebas ya bebas. Selama lucu ya lucu. Kalau komedi ya lucu, udah. Ya. Terserah. Lucu ya lucu aja ya? Iya, terserah mau ngapain, lucu ya lucu. Iya. Itu yang enak menurut saya di stand up comedy. Jadi bagaimanapun karena kita kesenian ya semua bermain rasa. Yang mana setiap orang subjektivitasnya masing-masing untuk tertawa dan tidak tertawa. Jadi santai aja sih. Kembali ke masalahnya itu komiknya mau seperti apa ya terserah. Yang penting lucu ya lucu. Iya. Cuman kenapa Kompas nggak begitu ke Rere, ke Alif Baihaqi? Dia melanggar apa sih? Alif Baihaqi karena nggak tema. Dia paling lucu, paling lucu waktu sesi callback itu ya. Paling lucu dia, tapi dia nggak masuk. Yang masuk Kang Didi.
Di callback minggu depan. Kalau gitu jangan salahin Kompas, salahin juri dong. Kalau sepanjang gue Oh iya. kalau gue sepanjang gue ngejuri ya. Oh iya, sorry. Dua kali ini. Sorry. Ya. Kompas kayaknya nggak pernah otak-atik ya. nggak pernah otak-atik hasil dari juri gitu. Ya, nah itu Alif Baihaqi lucu banget. Hanya karena dia tidak bertema, kemudian yang dimasukin Kang Didi. Minggu depannya Kang Didi close mic lagi. Nah, menurut saya itu nggak fair karena dari pandangan saya penonton yang saya nonton langsung di situ, saya merasa Alif Baihaqi lucu banget dia. Hal yang sama terjadi pada Rere lucu banget. Tapi tidak tema. Tidak tema. Close mic. Menurut saya, ya kalian mau adu-adu lucu, ini kompetisi mau adu-adu lucu atau adu-adu taat aturan. Kalau adu-adu taat aturan ya taat aturan dan lucu dong. Ya, tapi di dunia pekerjaan orang nggak habis kita stand up sun gitu ya. Ih, Abdur tadi nggak lucu banget. Ih, tapi dia tepat waktu kok. Abdur tadi telat. Ih, tapi dia lucu banget. Oke. Tapi kalau Abdur tadi materinya jelek banget. Ih, tapi dia 259 dia closing loh. Bagus banget, belum sampai 3 menit. Enggak. Di dunia pekerjaan nggak begitu. Jadi menurut saya harus ada pertimbangan lah. Kalau komik itu dia sudah lucu, kalau dia tidak bertema ya maafin lah, kan dia lucu. Ada komik yang nggak lucu, ya nggak lucu aja kasih keluar aja nggak lucunya. Gitulah. Itu terjadi pada Rere dan Alif Baihaqi dan dua-duanya itu saya pas nonton. Lu lucu-lucu banget. Iya, saya pas nonton di lokasi. Kok yang ini lo nggak pernah nonton sih, Dur? Gue nggak pernah ketemu lagi. Insya Allah saya nonton. Kemarin saya lagi ngedraft itu loh. Hari 2 kali, udah berapa kali Rabu lo gue nggak ketemu. Setiap Rabu ya, Cing ya? Iya. Oke, saya nonton. Rabu besok lo mau nonton? Ih, kita ke Padang ya? Nggak jadi. Nah, udah lo nonton. Nggak jadi. Aduh. Cing, pinjam duit, Cing. Nggak jadi nih kerjaan saya nih. Kenapa dia nggak jadi kerjaan terus gue yang harus bayar ganti rugi panitia? Nah, kalau itu berarti saya bisa mungkin 12. Oh, 13 saya syuting. Dia kan 13 ya? Syutingnya. Gue juga besoknya juga ada syuting gue. Tanggal 13 gue juga ada syuting, tapi tanggal 12 gue datang. 13 kan? 13 kan hari Rabu. Iya, terus? 14 Rabu. Oh, insya Allah bisa, insya Allah. Ada apa lagi? Insya Allah. Ada nggak, Dim? Nggak ada ya? Ya nggak jadi kita itu. Oh, saya ini ngepak barang, Cing. Mau ke stand up jambore stand up. ngepak barang. Ngelipat, taruh di tas. Lo hari apa? Hah? Jambore. Hari pertama ya? Ketemu dong kita dong. Oh iya, kita satu apa? Satu hari. Satu hari yang sama, betul. Bisa ketemu kita. Bisa. Nah itu, saya ngepak barang, Cing. Kalau selesainya cepat, saya ke Lu Usman. berangkat kapan? 15. Oh, naik bis? Kamis naik bis. Oh, lu naik bis? Kamis ya. Kamis itu tanggal berapa? 15. Ah iya, 15. Makanya saya ngepak barang dari 14 itu. 14 malam. Ntar deh saya ke situ ya. Kemana? Ke Usmar. Nah, Saya nonton ya, coba ya. Iya. Ntar gue bacain komen lo. Enggak. Ah? Enggak. Lo nonton nih. Lo WA ke gue. Nih, kok komennya gini, Cing? Enggak. Ya. Kita lihat. Saya tuh berani begini karena sudah akrab dengan Cing Abdul. Nah, ya udah lo. Di situ ada Ya Bang kan orang nggak Komeng, tahu. Ada Bang Komeng, ada Bang Ya kan Radit. orang nggak tahu. Bantu gue komen gitu nih, komen yang sebelah sini nih. Gitu. Ya. Komengnya di sebelah kiri Cing Abdul tuh. Ih, gitu. komeng. gitu. Cing, komengnya itu di sebelah kiri Cing Abdul loh. Ah. Saya kasih gitu. Nah, terus apalagi tadi kita mau bahas apa? Oh ini. Cing Abdul baca tweetnya Andi Istiono nggak? Andi Istiono kemarin Baca. ngomong masalah perform 1 jam. Yang
Kak, saya lupa lagi redaksinya. Kayaknya dia menitik beratkan bahwa stand up itu idealnya 15-20 menit. Cing Abdul pernah nggak diundang 1 jam? Pernah. Sendirian? Enggak, gue kan kalau gue ngelawak setengah jam, 45 menit. Iya, maksudnya nyanyi sama Bang Temon Ya, 1 jam? 45 menit sering. Rata-rata kalau berdua teman 45 menit ya, Man. Ya, minimal sejam nih. 45 sejam lah gue. Minimal 45. Minimal 45 menit berdua. Iya, walaupun itu berdua kan bermateri itu. Iya. Bermateri. Kenapa emang? Ya, artinya itu. Saya waktu baca itu saya nggak tahu apakah Apaan tweetnya apa gimana? pokoknya tweetnya itu orang kalau ngundang stand up idealnya 15-20 menit gitu. Ya. Jangan kemudian sejam dan segala macam. Karena kayaknya mungkin dia dapat permintaan yang undang stand up sejam kali ya. Terus ada tulisan kecil di bawah, tapi kalau ada komik yang mau ngambil sejam ya nggak masalah sih gitu-gitu. Nah, saya waktu baca itu, saya nggak balas, cuman saya baca itu saya ngerasa kayak ini yang apa saya yang salah gitu, karena saya sering tampil 1 jam. Apa saya yang salah? Karena saya tampil 1 jam. Kalau saya itu berpikiran bahwa saya jual jasa. Bagaimanapun orang yang datang meminta tuh keperluannya berbeda-beda. Ada yang butuhnya 15 menit, ada yang butuhnya 1 jam, ada yang butuhnya 2 jam mungkin. Ada yang 5 menit. Ada yang 5 menit. Jadi menurut saya 3 menit aja ada gue kemarin di calling nih. Kalau jadi ya 3 menit aja ya. 3 menit. Nah, akhirnya saya itu berpikir bahwa karena saya jual jasa, sebagaimanapun, bagaimana saya bisa membentuk diri saya untuk memuaskan orang yang mau memakai jasa saya. Maka ketika dia minta 1 jam, selama saya sanggup, oke, ayo. Selama deal-dealannya oke ya, ayo gitu. Saya pernah tampil 1 jam dibagi 2 sesi. Jadi istirahat pertama, jadi dia seminar rapat tahunan gitu. Sesi pertama jam 10 coffee break, saya tampil 30 menit. Waktu makan siang saya tampil lagi 30 menit. Nah, itu hitungan 30 menit, nggak sejam. Mungkin maksudnya Andi, mungkin ya, dengan segala pengalamannya dia sebagai manajer, dengan berbagai macam acara yang dia udah pernah rasain, dengan berbagai macam talent yang pernah dia atur. Kayaknya di acara itu 15-20 menit dah yang pas untuk 1 kali sesi. Kalau lo tuh sejam, tetap hitungan 30 menit. Ya. Mungkin gabungin jadi 1 jam. Tapi menurut saya nih, Cing, kan saya pernah melakukan yang 1 jam full, ada yang 30 menit. Ya. Menurut saya lebih mudah, lebih enak itu 1 jam full. 30 menit itu sangat berisiko. Kalau 30 menit nggak lucu. Iya, 30 menit pertama itu kita nggak lucu. 30 menit kedua orang rasa mau ngapain lu? Ngapain naik lagi lu? Iya, cuman gitu. Karena saya bismillah lah, ajar aja. Jadi saya bagi materi saya. Jadi saya lihat materi-materi yang kuat tuh saya bagi jadi 2. Tapi ini kalau menurut gue sangat tergantung dari acaranya dulu. Sangat tergantung dari acaranya. Lo mau berapa menitnya, mau sejam, bahkan butuh 2 jam mungkin kalau acaranya itu membutuhkan refreshing selama 2 jam. Harus ini. Betul. Gitu. Misalnya di sela-sela seminar kan udah mulai banyak nih sekarang nih. Coffee break-nya diisi stand up gitu. Sela-selanya itu lo mungkin cuma 15 menit yang paling tepat kalau kata gue ya. 15 menit yang paling tepat karena lo udah bisa ngelupain yang perjalanan lo 2 jam atau 3 jam dikasih materi. Dikasih 15 menit seger. Tapi nggak lupa yang ininya nih. Sehingga yang lanjutannya lebih gampang di sesi yang berikutnya. Kalau lo kasih itu sejam, terus lo capek. Kalau lucu ya, tercapek ini udah lupa masuk ke sininya lagi, bukannya ngangkat mood malah jadi udah habis lucu-lucu, sekarang harus begini lagi gitu. Mungkin ya banyak pertimbangannya lah, semakin kesini tuh setiap IO udah punya formula sendiri-sendiri. Bahkan ada yang cuman kasih ini cukup 5 menit nih. Lo habis sekian panjang runtutan acara sambutan, mau ada sambutan lagi si bos nih,
selingin dulu dah gitu. Selingin dulu, butuhnya itu nggak banyak, 5 menit udah seger, bisa dengerin bos ngomong lebih plong gitu. Macem-macem lah Iya, ininya. betul. Kegunaannya tuh macem-macem. Iya. Nah, dan saya berpikirnya jadi begitu. Jadi kayak dalam dunia pekerjaan ini kita ya syukur kalau kita dapat kondisi yang ideal, tapi lebih banyaknya kan tidak. Tidak ideal. Lebih banyaknya itu kita yang menyesuaikan dengan keadaan. Betul. Oleh karena itu, awal-awal mungkin saya masih berpikir bahwa stand up itu harus begini, penonton nggak boleh round table, penonton ini yang harus gini. Tapi semakin ke sini, Iya. saya merasa bahwa enggak, saya mau ditaruh dimanapun, Harus siap. saya siap gitu. Dimanapun saya ditaruh untuk suruh stand up, oke, asal dililanya oke. Resikonya saya bisa menghitung apa segala macam, oke, saya jalan. Iya. Jadi sefleksibel itu sekarang Iya. saya. Iya. Kalau dulu saya mungkin masih merasa kayak waktu awal-awal selepas dari Suci itu saya masih berpikir kayak enggak, saya harus yang harus stand up banget, harus gini. Enggak. Saya tuh kadang itu bahkan sebelum sama Comika itu di acara-acara yang saya sampai nggak bisa bawa materi, jadi saya ngobrol aja sama orang-orang di situ 10-15 menit karena memang sudah ini crowdnya ini tidak bisa untuk Tidak kondusif untuk bawa materi. mendengar Jadi saya tanya, jadi bikin lelucon aja apa di situ. Bercandain aja, ada orang timur di situ saya bercandain aja gitu-gitu sampai saya closing. Gitu pernah juga. Ya jadi ya menurut saya itu dunia pekerjaan tidak ada yang jarang kita menemukan yang ideal. Iya. Kita yang harus menyesuaikan. Iya, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita tetap mempertahankan idealisme. Iya, betul. Nggak ada yang salah juga. Nggak ada yang salah. Iya. Tinggal beradu aja mana yang lebih laku nanti. Iya. Iya. Jadi kalau saya masih menerima dengan berbagai macam pertimbangan yang saya pribadi bisa mengukur itu. Iya. Dan biasanya juga rata-rata yang saya dapat stand up 1 jam itu rata-rata dia tuh acara-acara yang mereka sudah berhari-hari, Cing. Jadi kayak misalkan yang sesi pernah saya 1 jam itu, mereka tuh rapat tahunan, mereka udah 4 hari di Batu. Hari keempatnya saya isi stand up. Jadi hari terakhirnya mereka. Udah nggak ada apa-apa, tinggal hiburan doang. Iya. Ya, mungkin. Ya, jadi Memang pengen ketawa-tawa aja udah melepas Ya. penat lah. pernah juga yang 45 menit itu juga sama salah satu di BUMN gitu, dia juga sudah 3 hari di puncak sana. Kemudian di sesi mereka temu pisah malam terakhir itu. Anjay, temu pisah. Iya, temu pisah malam terakhir. Temu pisah tuh gimana sih? Tahu lah, pokoknya itulah. Ketemu terus habis temu pisah. Iya, habis temu. Kalau kan lepas pisah. sambut ada. Lepas sambut. Acara lepas sambut. Ya, itu Ya. mah serah terima jabatan itu. Iya, lepas sambut. Kalau temu pisah apa? Ada temu kangen. Temu pisah apa? Saya nggak tahu, saya yang salah kali ya. Salah kayak. Bertemu untuk berpisah, pulang masing-masing. Iya, pokoknya itulah ada. Pokoknya di hari terakhirnya Temu pisah. sebelum api unggun. Sebelum api unggun, Cing. Jadi saya stand up nih. Di depan saya ini kayu besar. Besar, gundukan kayu besar. Di belakang kali. Di depan saya. Kan Kalingan dong. iyalah. Dah. Kan ini panggung. Di depan panggung ini masih ada space rumput-rumput gitu agak lebar. Kayu mau siap dibakar api unggun. Setelah saya stand up kita bakar api unggun nih. Unggun Bakar besar. dulu. Jadi saya kalau lihat penonton tuh saya begini-begini. Jadi gitu. Jadi karena ada api unggun Ada besar. api unggunnya. Round table jauh-jauh segala macam. Saya hajar. Berapa bang? 40 menit. Oke ayo sini. Saya hajar. Alhamdulillah ada aja tawanya. Ada, ketawanya ada. Habis itu Cuman kok ada di rumput, di rumput terus ada round table gitu. Ada api unggunnya. ya round table meja-meja taman itu loh. Bukan Ya. round table yang meja gede yang di aula Ballroom. hotel mulia itu bukan. Kenapa harus hotel mulia? Ya saya pernah di situ saya tahu round table-nya kayak round table bagus banget gitu. Gede banget ya. Ya round table meja-meja taman itu. Nah itu.
Jam mereka dinner, abis dinner saya stand up, abis stand up dinner, abis dinner sambutan-sambutan para petinggi-petingginya, abis itu saya stand up, abis stand up kita bareng-bareng pegang itu Dibakar. kayu, Bakar lo. Kita bakar dirijennya juga kan, karena rugi BUMN-nya. Enggak, bercanda saya. Ah. Nah itu, Wah. gitu. Jadi kalau yang rugi-rugi harus dibakar. Lo kasih. Enggak. Ini. Emang BUMN ada yang untung gak sih? Hah? BUMN? Tahu dah. Adalah BRI untung. BRI ya? Oh iya, BRI itu Telkomsel terbesar ya. Telkomsel untung. Telkom ya. Telkomsel itu di bawah Telkom ya? Apa udah punya Singapura itu sih? Walau alam dah, saya nggak tahu dah. Iya. Indosat yang dijual kan dulu itu. Nah, Saya mau nggak dibeli lagi, buyback Indosat. tahu. Ya, walau alam ya. Oh. Tapi siapa juga yang pakai Indosat? Masih Bang. Ada yang pakai M3 sekarang. Udah, begitu udah nggak ada yang pakai baru Indonesia mau beli. Emang ada ya? Ya sih ya. Saya sampai detik ini saya belum pernah ketemu teman kalau pakai Excel masih banyak. Tapi kalau ada teman pakai M3 itu kayaknya kok udah jarang banget ya. lagi Mentari. Mentari emang udah nggak ada Bang. Selama 15 masih ada nih yang lama-lama. Iya kalau mataharinya masih ada emang. Bukan. Mentari. Mentari 0816 itu apa? Mentari. Mentari. Indosat. XL kayaknya itu. Indosat ya. Kalau 0816, kalau 0818 ya XL. Oh. 0856 baru. 0857 ke 0858. 0816 Satelindo. Mentari. Ke 0811. Satelindo itu Indosat ya? Indosat Satelindo. Nggak tahu. Sate. Saya taunya sate Klatak. Wah, Indosat sate Klatak. Klatak Oke. dalam tempurung. Walalalalalala. Klatak dalam tempurung. Klatak dalam tempelurung. Nah, itu. Ya. Apalagi ya kita mau ngobrol. Oh, itu tadi udah. Apa? Itu titipannya Bang Rahman. Apa? Suruh ngomongin itu. Apa tuh? Durasi stand up. Oh, dari stand up. Ya. Gak apa-apa aja sih, itu mah memang sesuai permintaan, kecuali kita yang pengen ngadain. Betul. Ya, kita pengen ngadain, terus penonton yang beli tiket. Betul. Ini gue segini menit, Ya. kita nggak apa-apa. Makanya menurut saya kita menjaga mau idealisme segala macam yang ideal ya di special show. Kalau di dunia kerjaan menuntut yang ideal itu sulit. Ya. Gue tuh nonton spesial, nonton si Marcel sama istri gue nonton berdua tuh. Di lokasi. Maksudnya? Di lokasi. Nonton ke lokasi apa nonton digital download atau? Oh, kan belum ada digital downloadnya. Nonton lokasi, iya. Nonton di lokasi langsung. Dan ini mungkin pengalaman pertama istri gue nonton. Oh, oke. Dia deg-degan, dia bilang itu nonton. Deg-degannya karena? Materi, stand up tuh kayak begini ya gitu. Maksudnya tuh kayak gini itu gimana? Frontal. Ngomong jorok. Oh, Cingrian nonton saya lah. Bagaimana? Dia ngomong jorok, ngomong apa namanya? Cingri harus nonton saya. Salah pilih komik sih sebenarnya itu. Enggak. Enggak bercanda loh, saya itu bercanda Cingri beneran. Iya. Enggak, tapi memang begitu kan. Karena memang kita itu selama yang kita tampil di YouTube dan dimanapun ya, pokoknya itu bisa di ini kan kita ngerem lah. Karena itu bukan konsumsi publik. Tapi begitu kalau kita sudah bikin itu, ya itulah kita mengejar idealnya kita atau kebebasan kita dan segala macam. Iya. Akhirnya begitu. Iya. Ya gue bilang, ini kalau nonton stand up yang kayak begini udah memang bener lo kayak dengerin orang cerita lo lagi nongkrong. Kayak kita lagi nongkrong kan yang ngobrol-ngobrol beneran omongan itu yang keluar, kosakata itu, diksi itu yang keluar gitu. Jadi sama persis sama kalau kita lagi nongkrong. Sama mungkin ibu-ibu juga kalau lagi nongkrong ngomongin kosakata yang ini keluar aja dalam konteks nongkrong. Nah, ini cuma dipindahin ke panggung dan lo baru denger orang yang nggak lo kenal akrab ngomongin itu di depan lo, mungkin jadi agak risih memang. Gitu. Tapi itu dia stand up gitu.
membuat orang nyaman dengan kosakata kita, dengan pandangan-pandangan kita, itu yang seninya kan. Membuat orang kita ngomong kayak gitu tapi orang ngambil lucunya aja. Sama seperti di tongkrongan. Kan akan berhasil kalau memang si pemanggungnya itu udah bisa membawa suasana itu. Gak ada batas lagi gitu. Temen dia ngeri. Cing Abdul udah ada materi belum buat Jambore? Gue belum. Saya juga belum. Gue belum. Gue apa ya? Ini setelah Jambore sih ini. Ini tayang setelah Jambore ya tayangnya ya? Ini iya. Bawain apa gue sama saya? Gue bener Cing nanya Abdul kesana sama siapa? sama Melon. Apa Lon? Ini gue bilang gitu. Ya udahlah ntar juga nemu kata gitu. Aduh. Sama Melon kita ngabdur Jambore apa ya? Melon pakai HP aja. Iya. Kayak zaman dulu kita. Iya pakai HP ya. Kan komik banyak tuh. Siapa yang belum pernah kita ngabdur? Ngabdur. Iya. Oke boleh. Tinggal kita cari di sana. Jam berapa tapi? Si Abdul mau langsung pulang. Besoknya pulang. Gue tampil malam banget, Dur. 15, 16-nya pulang. Gue 16, 17-nya pulang. Sambil naik pesawat tuh 16. Gue 16 naik pesawat. 16. 16 siang gue sampai sana. Sabar, 16 tuh hari pertama kan? Iya. Nah, Cing Abdul sama saya tampil tuh. Lu jam berapa? Kan udah ada rundown-nya. Saya habis maghrib kayaknya. Iya, gue juga habis maghrib. Pokoknya saya baru Cing Abdul itu. Iya, kalau kita habis itu kan udah malam, tempatnya susah Dur untuk Sore, dari sore. Sore ya, siang itu boleh. Saat jam 4. Nah, kalau sabar, 16 nih. Cing Abdul pulang kapan itu? 17. 17 besoknya. Oh, Loh? ada job ya? Senang-senang dulu lah Cing sama kami ini. Gue itu Abdel Cup, Cing Abdel Cup. Pingpong. Oh, pingpong. Iya. Bawalah mejanya ke Mangunan. Ada kali sana minta request. 3.000. Ada gitu. Apa Dur? Ayo Dur, kita ngomong apa kita? Apa? Materinya Dur. Iya, saya juga belum ada ini. Tapi kan biasanya pada pura-pura tuh. Emang Tidak, belum tidak, ada, tidak. belum ada. Saya bukan Padahal udah pura-pura ada ini. itu kan. Saya Udah. bukan pura-pura, saya memang betul. Udah. Saya itu kalau saya tidak seperti komik lain, Cing. Kalau saya bilang belum ada berarti yang belum ada. Iya dong. Di detik ini, sekarang ini saya belum ada. Iya. Nggak tahu kalau pulang saya nulis ya. Iya. Anjay. Jadi saya berharap Jenius. di dalam sebelum tanggal sampai 15, paling tidak sebelum saya berangkat. Ini udah tanggal 15 kan? Ini 18. Udah lewat kan? Udah lewat. Nah. Ya sebelum saya berangkat paling tidak saya nulis. Nah Awe kemarin udah tanya tuh di grup, siapa yang belum punya materi, ayo kita ngumpul bareng yuk, nulis bareng. Ayo kita coba nulis Dur. Gua apa ya kira-kira Dur? Apa yang bakal lo pengen gua omongin? Suci, cerita suci aja. Oke. Cerita suci ya. Ya. Apaan ya? Tentang apa ya? Cerita suci. Dia pusing dah lo kayak gitu. Saya apa ya? Ini tentang bangun rumah. Aduh, cerita tentang bangun rumah. Berat. Isinya sedih. Cing. Aduh, saya mau ngomong apa tadi, saya lupa lagi. Apa ya materi saya? Ntar deh saya pikir deh. Gue apa ya Dur? Transportasi apa ya? Kontras. Kontras, tapi belum ada yang lucu. Gue apaan ya? Hah? Jogja lucu. Iya, tapi kok dibikin. Permainan. Hah? Permainan ditahan. Ya ambil satu paket itu. Coba Gak Angkasa boleh. Pura. Emang gak boleh? Jadi sebenarnya boleh, tapi ditaruh di bagasi. Oh. Posisinya itu udah check-in kedua. Iya. Dan lembaga lagi. Bandara Kulon Progo ini lumayan gede kan. Check-in keduanya itu udah jauh banget dari ini. Dan waktu kami ke check-in kedua, kami kan pakai online, web check-in. Orang antri itu panjang banget. Sampai di situ saya udah capek banget tuh di check-in kedua tuh posisinya.
dengan bawaan yang banyak, oleh-oleh, istri titip dan segala macam ini banyak banget. Kemudian dia bilang nggak boleh dibawa ke pesawat karena menyerupai senjata. Terus saya ngerasa kayak dia bilang harus di bagasi. Posisi saya ini nggak punya bagasi. Kalau di bagasi ya itu doang yang di bagasi. Menurut saya kalau itu hanya untuk itu saya harus kesana ngantri lagi dengan sepanjang itu antrian dan jarak ini, saya udah capek banget. Saya bilang, udah Pak, Bapak ambil aja itu, ambil aja gitu. Nah terus dia ngerasa kayak saya ngomongnya mungkin nggak enak ya. Memang saya ngomongnya nggak enak juga karena memang saya nggak ikhlas gitu. Terus kemudian dia panggil lagi, ada satu ibu-ibu datang buat Jelasin. buat ngomongin ya. Ya. Terus saya juga ngomong hal yang sama. Saya bilang, sudah ibu ambil aja kalau gitu. Udah saya jalan, tapi dengan kondisi hati nggak ikhlas. Kenapa emang lo melanggar aturan, Dur? Nggak, menurut saya menyerupai senjata itu, kecuali dia serupa banget. Itu tuh kita pegang aja, orang tahu itu mainan. Posisi itu kan dia itu Sama kayak pistol lah. AK-47 kan. Itu AK-47. AK-47 aslinya kan gini kan. Itu segini, Cing. Ring. AK-42. AK 1,5 ini. Segini dan warnanya bukan, kalau AK-47 itu kan hitam coklat. Hitam coklat. Ini hijau. Warna hijau. Orang tahu dari jauh. Mau saya kalau mau ancam pilot tahu itu mainan. Orang pelurunya aja peluru yang nempel tuh yang depannya merah itu loh. Karet merah itu. Pelurunya itu. Menurut saya aturan menyerupai benda itu kecuali airsoft gun. Itu kelihatan banget asli itu. Atau benda-benda atau senjata-senjata atau pistol-pistol kokang yang menyerupai. Iya. Jadi senjata yang paling rendah hati. Apa tuh? Soft gun. Software. Bukan. Soft Ya. hard. Bukan. Soft gun. Nah gitu. Jadi menurut saya Soft gun santun. sopan santun. Oh ya Allahu Akbar. Maksudnya itu. Saya pikir ambil dari kata softnya, lembutnya itu loh. Jadi soft hard gitu. Oh, Cing Abdul itu maksudnya soft gun jadi Soft gun. sopan. Iya, soft gun. Allahu Akbar. Saya ambil kata Softnya softnya. doang. Sorry. Nggak apa-apa, Dur, berarti nggak terlalu nyampe. Sorry. Soft terlalu- gun santun maksudnya. Iya, jauh sih memang. Iya, sorry. Sayanya yang kurang. Tapi aturan itu, Dur. Itu aturannya Itu begitu. aturan. Betul. Nggak ada, Nah, pokoknya tidak boleh bawa mainan yang menyerupai senjata. Udah Iya. mau mirip ataupun enggak. iya. Nah, itu yang kadang menurut saya kita sebagai tidak salah juga, Iya. tapi memang Kesel aja ya. kesel aja. Jadi Ya. karena aturan itu dibikin, tapi kemudian ketika aturan itu sudah dijalankan, sisi manusia kita hilangin gitu. Itu problemnya kita sebagai manusia. Kita bikin aturan biar kita teratur hidup kita, tapi sisi manusia kita hilangkan. Kurang fair menurut saya. Kayak misalkan saya pernah mengalami ini. Kan karena ada tempatnya, Dur. Lo boleh bawa itu tapi di bagasi. Ada Iya, aturannya. tapi aturan menyerupai senjata itu menurut saya adalah menyerupai senjata yang beneran kelihatan itu senjata. Tapi kalau dia itu dibawa dari jarak 5 kilo kita tahu itu mainan, ya ngapain ditakutin? Menurut saya aturan itu. Tapi kemudian harus digeneralisir karena takut nanti kalau ini aja boleh nanti ini boleh. Iya, iya. Betul saya tahu. Karena itu aturan dia harus strict gitu. Nah kadang-kadang kita gitu, kita bikin aturan kemudian dia jadi strict dan sisi manusia kita hilang. Maksudnya bapak dan ibu itu yang menahan itu tahu itu mainan bukan buat saya, tahu saya ini seorang bapak, tahu itu pasti buat anak saya gitu. Kalau dia pakai sisi yang Keng Abdel melihat bahwa sisi orang yang bawa sepeda, wih anaknya ada yang seneng. Kalau dia mau coba pakai sisi manusianya, dia akan bolehin itu. Anak saya bakal seneng banget nih kalau dapat mainan ini. Apalagi lewat Dia juga punya anak metal dua orang itu, saya apalagi tahu. lewat metal detector udah aman. Iya, Gitu itu ya. plastik. Iya. Maksudnya kalau dia pakai sisi manusia, sisi sebagai bapaknya, dia pasti bolehin itu. Nah itu kadang-kadang saya pernah kayak misalnya aturan ya, KRL ini set gitu.
seandainya tidak, saya pernah mengalami, jadi bapak dan anak, bapaknya ini bawa kardus 2. Jadi dia naik, set. Dia naik di stasiun Tebet. Saya turun di Manggarai. Dia naik dari stasiun Tebet. Dia naik, set. Karena agak rame, jadi ada orang keluar juga, jadi dia tunggu dulu, set. Kemudian anaknya naik. Dia, bukan 2 kardus saja, ada 2, ada 1 lagi mungkin. Gimana caranya dong? Jadi anaknya naik, dia bawa kardus, dia taruh gini, dia balik, dia mau ambil. Datang, pintu udah ketutup, set. Terus? Ada petugasnya di situ, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus bapaknya itu udah teriak-teriak gitu. Saya juga bingung. Kita mau buka pintu ini nggak bisa, gitu. Akhirnya petugas yang di situ jagain anaknya, sembari dia nelpon temennya yang di stasiun itu, kasih tahu bahwa itu bapak ketinggal, anaknya ada di sini nih. Jadi anaknya itu diturunin di stasiun Manggarai, dititipin ke petugas yang ada di situ untuk bapaknya. Tapi saya nggak tahu jalan ceritanya selanjutnya, soalnya saya udah jalan. Nah, menurut saya sih betul itu aturannya, memang harus begitu. Tapi kadang-kadang kita sisi manusianya itu kan, kalau KRL itu punya sisi manusianya itu berhenti. Tahan aja dulu, nggak usah jalan, buka lagi, bapaknya naik, baru dia jalan. Tapi mungkin masinis juga nggak tahu kan dia di gerbong paling depan. Iya. Komunikasi antara petugas yang ada di situ dengan itu juga entah ada hati atau apa, saya juga kurang tahu. Ada harusnya. Nah, yang gitu-gitu saya kurang paham, tapi itu kejadian yang saya pernah alami. Jadi menurut saya aturan tuh dibikin untuk kita hidup rapi, tapi jangan sampai kemudian sisi manusia kita ini. Iya, tapi ya kalau tidak ditegakkan ya akan ada celah-celah di berikutnya. Betul. Ya. Serba salah juga sebenarnya. Ya. Makanya susah jadi pemimpin di Indonesia itu. Ya. Susah, saya paham kok. Ya. Susah memang. Dengan berbagai macam, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Nah, dan saya adalah golongan yang tidak terpuaskan. Iya, jadi saya paham. Iya. Ya gitu-gitulah. Ini sudah berapa menit nih, Bang? Sejam lebih. Sudah sejam lebih? Aduh, masih banyak kalau saya mau ngomongin. Berak. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak kebersamaannya. Semoga pakaian-pakaiannya sudah disetrika semuanya. Dan mudah-mudahan saya dan Cing Abdel bisa membawa materi dengan baik di Jambore Stand Up. Amin. Walaupun ini sudah lewat, tapi ini syutingnya belum. Jadi kami akan berusaha untuk menulis materi sehingga teman-teman yang sudah membeli tiket bisa terpuaskan. Amin. Walaupun kami tidak bisa memuaskan semua orang ya. Susah. Sama sepertinya di pemimpin Indonesia. Sama seperti menegakkan aturan. Ya. Menegakkan aturan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi ada orang yang tidak terpuaskan dengan aturan. Ada terpuaskan, betul. Ya. Jadi tidak bisa untuk semuanya kita terpuaskan. Memang itu sudah hukum alamnya, kita hidup sudah begitu. Jadi ya saling mengerti aja. Baiklah. Tapi mohon di Jambore ini strik waktu ya. 10 menit gak boleh lebih. Boleh. Ada jurinya ya emang ya? Bukan, karena ini mengganggu ke belakangnya lagi. Ya. Apalagi saya sebelum Cing Abdel ya. Saya kayaknya sebelum Cing Abdel tuh masih kloter berikutnya. Jadi misalkan abis maghrib ada kloter pertama, nah itu saya ada di kloter pertama tuh. Abis itu MC, baru kloter kedua. Nah Cing Abdel kloter kedua tuh. Oke. Berarti lo nonton gue ya? Cing Abdel tuh tampil sudah jam 11:30 malam apa ya? Karena saya bakal 2 jam. Biar Cing Abdel tampil jam 1 malam. Mamat ada sih? Mamat kan lagi gerilya dia. Lagi gerilya kan, pejuang. Iya. Oke lah kalau begitu. Oke, baiklah. Teman-teman semuanya terima kasih banyak. Sampai berjumpa di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Terima kasih Cing Abdel, terima kasih Bang Dion, terima kasih Dimas, terima kasih Bang Rahman, terima kasih Ganis, terima kasih Studio Palapa, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.